Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Fariska dengan NIM 22043090. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi, dengan materi kali ini yaitu pasar modal. Daftar isinya, materi yang akan saya bahas itu pertama ada sekilas pasar modal Indonesia, kemudian proses go public, dan persoalan hukum dalam perdagangan di pasar modal. Nah, sekilas pasar modal di Indonesia itu pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kemudian sejarah pasar modal itu pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdamse Effectenbeurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia atau sekarang namanya itu Jakarta. Nah, awal mula kenapa pihak pemerintahan Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal abad 19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. 14 Desember 1912 tersebut resmi berdiri pasar yang satu ini dengan nama Vereniging voor de Effectenhandel atau Asosiasi Perdagangan Efek. Fungsi dari pasar modal ini pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha, kemudian sarana pemerataan pendapatan, sarana peningkatan kapasitas produksi, dan sarana penciptaan tenaga kerja, serta sarana peningkatan pendapatan negara, dan yang terakhir itu sebagai indikator perekonomian negara. Nah, jadi pada pasar modal ini adanya dua sistem. Yang pertama tuh sistem dealer atau quote driven market, dan yang kedua tuh sistem pialang atau order driven market. Nah, perbedaannya itu yang pertama untuk sistem dealer, bursa efek merupakan tempat bertemunya para dealer. Nah, untuk sistem pialan, pesanan, atau order investor ini didaftarkan pada lantai bursa atau trading board. Kemudian sistem dealer ini adalah konsultan investasi bagi investor yang berperan sebagai mediator yang melayani investor dalam mengambil keputusan menjual atau membeli efek. Nah, sedangkan pialang ini adalah wakil atau anggota bursa yang setiap saat siap menerima pesanan atau order atau jual beli dari investor. Kemudian di sistem pialang ini bursa akan mengatur pesanan atau order tersebut melalui sistem lelang secara terus-menerus. Nah, ada Bursa Efek Jakarta, itu menganut sistem pialang. Salah satunya Bursa Efek yang di Indonesia yang menganut sistem pialang ini adalah Bursa Efek Jakarta. Memiliki 4 macam indeks harga saham. Yang pertama tuh indeks harga saham gabungan atau IHSG adalah indeks harga saham yang melibatkan semua saham yang tercatat di bursa sebagai komponen penghitungan indeks. Yang kedua, indeks sektoral atau disingkat dengan JASIKA merupakan indeks harga saham yang ditentukan berdasarkan harga saham dalam kelompok masing-masing sektor. Dan yang ketiga, indeks LC45 adalah indeks harga saham yang ditentukan dengan menggunakan 45 saham yang paling liquid. Dan yang terakhir, indeks individual adalah indeks harga masing-masing saham terhadap harga dasarnya. Nah, yang pembahasan kedua itu adalah proses go public. Go public atau sering disebut juga penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat atau publik. Nah, proses yang dilalui agar perusahaan ini go public itu ada tahapnya 4. Yang tahap pertama tuh tahap persiapan. Perusahaan ini perlu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan agar pemegang saham dalam rangka go public gitu. Meminta persetujuan agar perusahaan ini tuh dapat go public gitu. Nah, setelah dapat persetujuan nih dan diskusi, nah kita lanjut ke tahap yang kedua yaitu tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Ya, namanya juga pendaftaran itu berarti perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada lembaga terkait, yaitu lembaga otoritas jasa keuangan atau OJK. Dan tahap ketiga, tahap penawaran saham. Ini tuh merupakan tahap
peran yang utama, karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat. Penawaran saham di pasar perdana atau IPO. Nah, tahap terakhir itu tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Selesai penjualan saham di pasar perdana, saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Investor yang tidak kebagian di pasar perdana bisa membelinya di Bursa Efek Indonesia. Nah, persoalan hukum dalam perdagangan di pasar modal. Nah, hukum pasar modal adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara investor yang memiliki dana dengan emiten atau perusahaan publik yang membutuhkan dana melalui bursa efek sebagai media tempat bertemu. Sedangkan hukum penanaman modal adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana investor asing yang bermaksud menanamkan modalnya atau dalam bidang usaha tertentu di Indonesia. Nah, perbedaan dari hukum pasar modal dan hukum penanaman pasar modal ini ada beberapa. Yang pertama tuh, kalau hukum pasar modal ditujukan kepada penanaman modal tidak langsung atau indirect investment. Dan sedangkan untuk hukum penanaman pasar modal mengarah kepada aspek penanaman modal yang sifatnya langsung, direct investment. Kemudian hukum pasar modal ini tujuan investasinya adalah jangka pendek. Sedangkan hukum penanaman pasar modal itu lebih menekankan kepada investasi jangka panjang. Dan dari sisi kelembagaan hukum pasar modal dan hukum penanaman modal, masing-masing memiliki kelembagaan sendiri yang mandiri. Nah, ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah bagian dari struktur OJK dengan tugas utama menangani kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan OJK sendiri adalah lembaga yang independen di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga tidak tergantung pada instansi lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, baik, ya, sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi saya kali ini. Mohon maaf ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.